Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita ya, teman-teman. Hari ini saya ditemenin sama Albaki ya. Ya, betul. Albaki, kita hari ini bakal ngebahas apa nih? Kita hari ini kekal ngebahas Timnas Indonesia. Oke, seperti yang kita tahu nanti Timnas Under 23 akan playoff ya. Ya, betul. Playoff di Prancis. Ya, lawan apa tuh? Ngelawan apa tuh? Guinea. Guinea. Nah, sebelum itu kita bakal ngebahas tentang ini dulu mungkin naturalisasi nih. Ya. Kalau Albaki sendiri setuju nggak sih dengan adanya naturalisasi? Kalau menurut saya naturalisasi itu untuk sekarang itu sangat setuju. Karena naturalisasi itu kan yang pertama itu kan ininya apa sih? Targetnya buat Sintayong. Iya. Targetnya buat Sintayong itu dia pengen ada naturalisasi. Makanya disupport oleh Pak Erick Thohir. Disupport oleh Pak Erick Thohir itu jadi dia mencari talenta-talenta bangsa Indonesia, berdarah Indonesia di luar sana gitu Pak, kayak di Belanda, Itali, kayak gitu. Oke, kalau misalnya kita ngelihat nih formasi terakhir ya, kita lawan ini tuh lawan apa ya? Ini apa ini teh? Ya, ada beberapa nama pemain naturalisasi kayak Kevin Struijk ya, terus ada Hapner ya, betul. Terus ada Ivar naturalisasi bukan? Ivar naturalisasi udah 4, terus ada Joe ya? Joe tuh namanya Nathan Joe ya? Nathan Joe. Udah ada 4 berarti ya? Ada 4. Oke. Jadi di sisi belakang itu naturalisasi itu ada Hapner, ada Struijk, ada Struijk mah depan. Ini Struijk itu di depan. Cuman Hapner bisa di depan, bisa pemain depan ya kan. Nah, ini pas formasi kemarin ini mah Pak kalau nggak salah ini. Ada Nathan Joe ya? Iya. Oke, ada Ivar juga. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat ke Liga Indonesia ya. Betul. Ada Liga 1, Liga Utama, Liga 2 gitu. Kenapa sih harus naturalisasi kalau kata kamu, Ki? Kalau misalnya kenapa harus naturalisasi? Ya mengingat dari puluhan klub gitu ya, atau mungkin bisa di jumlah ratusan gitu ya, dari yang utama sampai yang kasta terbawah. Akhir-akhirnya mereka cuman berkompetisi di liga internal aja, nggak masuk timnas gitu. Sebenarnya di sepak bola Indonesia kita ini pelatihan dininya tuh udah ada ya. Tapi kita tuh masih ada mindsetnya kalau misalnya pemain bagus itu yang larinya kenceng. Nah di sini itu di zaman Sintayong ini kan pemutusan ini ya generasi waktu pas itu tuh di usia 17, 23 sampai sekarang tuh dia yang ambil waktu itu tuh. Nah jadi pemutusan generasi dia tuh ambil lagi, jadi dia tuh nata lagi dari bawah. Iya. Nata lagi dari bawah. Nah dulu yang sebelumnya itu kan gitu kayak gitu Pak. Jadi yang bagus itu yang larinya kenceng, yang ini. Nah ada kurangnya juga kan waktu itu dulu tuh kayak passing, makanya dulu Indonesia disebutnya itu raja long ball. Iya. Cuman kalau misalnya saya ya, kalau kata saya sih tentang naturalisasi gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu setuju sih sama sama yang namanya naturalisasi, karena mungkin ini juga bakal dialami atau dirasakan sama pemain-pemain di Liga Indonesia gitu. Kenapa Pak? Jadi misalnya ada Liga Brimo gitu kan yang pertama kan. Sekarang ada Liga 2, lagi 3. Nah, mereka itu kalau misalnya naturalisasi itu memang sih instan ya, langsung bagus gitu. Cuman kalau misalnya kata saya sih yang udah berkiprah di Indonesia itu lebih proper, lebih layak aja gitu kalau misalnya masuk timnas gitu. Walaupun mungkin kalau misalnya ada naturalisasi ya yang benar-benar bagus lah gitu, yang benar-benar bagus gitu mainnya gitu. Atau mungkin kalau mau naturalisasi lebih efisien yang udah misalnya pemain asing nih di Indonesia benar-benar udah teruji, itu aja naturalisasi gitu. Kan ada itu juga Pak, kayak kan ini kan kalau misalnya ini kan timnas U23 ya. Ini kan beberapa timnas U23 benar. Yang main juga di senior. Iya. Nah kalau misalnya di senior itu kan ada yang di tengah itu, kalau misalnya disebut Bang Jo lah, kalau misalnya ini netizen tuh bilang. Nah itu tuh kan lumayan ya, umurnya 35-an lah. Umur 35 itu jadi dia buat ini juga gitu, ngedidik juga buat ke yang bawahnya juga. Nah kalau misalnya dibilang kurang ini gitu ya di Indonesia,
sebenarnya tuh adanya naturalisasi itu malah ngebangkitin buat yang pemain di motivasi. Ya, memotivasiin buat pemain yang di Liga 1 atau Liga 2 buat mainnya ke timnas itu harus lebih bagus gitu. Iya, oke, bagus sih. Jadi teman-teman bisa komen nih, setuju atau enggak atau gimana kebijakan yang bagusnya untuk naturalisasi atau enggak gitu. Nah, sekarang kita ke segmen kedua nih. Kita akan ngelawan ya. Indonesia tuh under 23 akan ngelawan apa tuh namanya? Guinea ya. Jadi salah satunya di situ tuh ada pemain dari bukan Benfica tapi apa tuh Getafe ya. Ya Getafe itu di Liga Primer Spanyol. Ya. Nah jadi nggak dikasih Irak katanya kan memangnya dikasih Irak malah milih Guinea katanya. Nah itu gimana tuh? Kita optimis nggak sih lawan Guinea ini? Indonesia kemarin tuh sebenarnya waktu ngelawan Uzbekistan itu sebenarnya bisa sebenarnya, cuman kita terlalu gugup. Mental terlalu kena lah, kelihatan banget itu. Tapi emang kalau dari Uzbekistan dari permainan juga emang udah kalah ya. Kita udah kena tiang tuh shoot dari Uzbekistan udah lebih dari 5 kali loh. Iya, tapi kita kan maksudnya udah terlalu kena mental. Kita nggak naik itu di sana. Saat gol ini ya. Gol yang dianulir dari itu Ferrari ya. Iya, itu udah kena mental itu sebenarnya. Udah kelihatan banget lah kalau misalnya orang-orang kayak si Ferrari atau si Marcelino udah kena mental semua itu, malah jadi lari-lari nggak jelas itu, malah ambil bola ini jadi sering lepas bola. Nah pas kemarin juga lawan Irak mental udah mulai kebangun lagi tuh, makanya kita bisa unggul 1-0 dulu tuh kan. Iya benar. Udah gitu langsung kita kebalas lagi kan. Nah kebalas itu kita ngajuin ini dulu kan, VAR dulu kan, offset atau enggak. Nah dari situ masuk juga gitu. Oke. Ya cuman gini, kalau misalnya lawan Guinea ini lebih berat atau lebih? Nah kalau finalnya kan Guinea itu berarti maksudnya masuknya tuh berarti apa ya, Eropanya? Dia Afrika ya. Afrika. Dia kan ya peringkat 4 di kompetisi sana. Indonesia peringkat 4 di Asia gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita untuk masuk ke Paris itu lebih gampang sih, lebih kalau misalnya orang yang bilang tuh lebih gampang lewat di Asia gitu kan, kayak kemarin kalau misalnya sih. Ini. Nah, kalau misalnya kita ngelawan si Guinea ini berat sih ya. Lebih berat yang pertama postur lah. Postur lebih, kita tahu orang-orang kita gitu walaupun ada naturalisasi masih kelihatan ini kan gitu. Masih kecil lah gitu. Kalau misalnya Guinea itu dia posturnya lebih ngisi gitu. Iya sih. Lebih berotot juga atau lebih fisiknya lebih bagus mungkin. Tapi kita nggak tahu juga fisik Indonesia kan bagus juga gitu. Iya. Jadi tanggal berapa sih? Kalau nggak salah tanggal 9 gitu Pak. Tanggal 9 ya. Ya udah kita tunggu dulu deh kiprahnya ya. Semoga Indonesia muda menang ya. Ya. Bisa ngelawan Guinea gitu biar masuk ke Paris. Ya Olimpiade ya. Oke. Ya jadi masih sama mungkin untuk ada kalau misalnya yang akumulasi atau kartu merah dia ini nggak ya? Pengaruh nggak ya? Atau dia jadi nol lagi, jadi clean aja semua? Nggak ada pemutihan. Jadi kalau misalnya yang kemarin kartu kuning tetap aja gitu ya. Jadi akumulasi masih tetap jalan gitu. Tapi beberapa ada yang nggak main juga kan, kayak si Struk kalau nggak salah tuh Habner nggak akan main sih kayaknya mah absen kalau nggak salah ya. Akumulasi ya? Aku bukan akumulasi tapi ada liganya udah mulai main juga. Oh iya, jadi, dia tersenung di ini ya jadwal ya. Iya di klubnya. Tapi kalau misalnya di klubnya ngasih lagi mungkin bisa. Makanya ada opsinya untuk di depan untuk ininya ada siapa sih ada yang di Liga 1 ada 2 orang lah. Esal kalau nggak salah bukan? Bukan, siapa lupa lagi Sananta ya? Nah, Sananta ada masuk. Kan Sananta emang udah masuk kan? Iya. Tapi iya sih. Oke, benar. Ya cuman nggak tahu ya lawan Guinea ini bakal seru sih pasti. Iya. Pembuktian Sinteyong terakhir ya. Pembuktian terakhir lagi, langkah terakhir lah buat kita bisa maju lagi gitu. Oke. Mungkin ini kemarin banyak banget komen kecewa sama penampilannya atau performnya Marcelino ya. Jadi Marcelino di laga terakhir lawan Irak gitu ya. Katanya underperform banget gitu. Justru yang kemarin banyak apresiasi itu dari Witan ya.
Ya. Witan Sulaiman dia bisa konsisten katanya Selama untuk Nathan kemarin konsisten banget tuh. Iya. Marcelon ini katanya underperform, katanya sangat egois. Betul. Katanya gitu. Ya banyak beberapa peluang dari Marcelino gitu, seperti di depan gawang kan malah langsung shoot langsung, pada opsi Arhan sama Struk juga waktu itu tuh pas terakhir tuh. Malah dia tenang langsung. Makanya di netizen Indonesia langsung kebakar semua gitu kan. Iya, waktu Rizky Ridho kartu merah lawan Uzbek juga dia langsung nutup komen Instagramnya sih. udah tahu bakal kayak gimana. Terus gitu. Yang sekarang ini Marcelino-nya tuh salahnya tuh malah ngebakar lagi dengan ucapan negara lucu sebenarnya. Oh gitu. Di posting aja di tuh. Story-nya. Iya, di postingan story-nya tuh malah bikin negara lucu. Oke. Nah, mungkin komen juga teman-teman yang barangkali cocok atau layak masuk ke timnas atau ke timnas under 23 dari klub yang berkiprah di Liga Indonesia atau mungkin yang di luar. Siapa nih yang belum kesorot gitu? Barangkali Beckham ada. Tuh kayaknya bakal kepanggil tuh. Beckham memang udah sebelumnya udah. Iya, udah kepanggil kan, tapi kan kemarin cedera, tapi kayaknya yang sekarang mau dibawa lagi gitu. Iya. Karena kayak dulu ya perekrutan Christian Gonzalez jadi naturalisasi itu kayaknya terlambat sih. Dia umurnya udah 34 gitu kalau nggak salah. Udah di atas 30 lah. Yeah. Jadi padahal dia tuh lagi tajam-tajamnya di umur 28, di umur 27 gitu. Saat itu petrokimia gitu. Jadi ya seperti itulah. Tapi kan kalau misalnya dulu tuh kan naturalisasi kita yang banyak tuh karena sering main di Liga Indonesia dengan tinggal 5 tahun kan. Benar. Kayak gitu. Nggak kayak sekarang malah cari-cari gitu kan. Iya sih. Malah benar-benar dicari ke pelosok kemana sama PSSI-nya gitu, dicari siapa sih yang masih ada darah Indonesianya gitu kan, dari mananya gitu. Bener. Jadi yang namanya naturalisasi sebenarnya dia masih punya darah Indonesia ya? Iya, dari kakek. Dan berkewajiban untuk membela Indonesia gitu ya? Iya, jadi bisa milih ya, punya opsi ya? Kalau misalnya dia misalkan kayak siapa terakhir tuh, kayak si Stroke gitu kan, Stroke kan bisa Belgia kalau nggak salah ya, sama apa gitu setelah gitu. Jadi bisa milih mau di mana gitu. Bener. Cuman kalau misalnya untuk kesempatan bermain kayaknya Indonesia lebih terbuka ya. Ya, lebih terbuka. Mengingat tim-tim Eropa kayaknya juga pemainnya udah di liga-liga utama semua gitu. Tambah juga yang di liga-liga luar ini malah jadi membuka ini lagi gitu, jam terbangnya lagi gitu, malah jadi kebuka lagi. Kan sekarang kalau misalnya di klubnya masing-masing itu kan jadi cadangan, kayak Nathan gitu kan. Nathan malah jadi bangku di cadangan terus. Makanya pelatih dari klubnya dia malah bilang kan, ya dia mending main di Indonesia dulu daripada di klub kita malah duduk 90 menit di kursi cadangan. Benar, kayak gitu. Bener, ngebuka potensi. Iya udah. Oke, paling itu aja kali ya. Kita tunggu tanggal 9 kalau nggak salah ya. 9, Indonesia lawan Guinea ya. Semoga kita doakan Indonesia mudah menang dan bisa lolos ke Olimpiade gitu. Baik, saya Doni dan teman saya Albaki. Kita ketemu di episode berikutnya. Selanjutnya. Oke. Thank you so much. Bye. Bye.